mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Ini lagi-lagi berhadapan, nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaksi video dari Gus Fuad Plerit, Habib Rizik Syihab, dan Gus Abbas. Gus Fuad Plerit mengatakan bahwa ada yang mengusulkan salah satu ulama yang ada di Indonesia, yaitu dengan sebutan monyet, yaitu Idrus bin Salim Al-Jufri. Mari kita dengarkan supaya jelas dan tidak salah paham. Tuhan itu sedang menghendaki bahwa semua penipuan terhadap bangsa dan negara, pengkhianatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika khususnya, itu dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi bangsa kita, Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, itu sedang menghendaki untuk dibongkar. Nah ini kok saya nggak tahu ini intelijen negara itu kemana gitu loh. Ini kan politik ini soal persepsi gitu loh. Sekali lagi sampai hari ini pendukung utama dan kelompok utama yang paling percaya dengan Presiden Prabowo ini putra putri bangsa Nusantara. Ini pribumi gitu loh. Dan pribumi di sini itu lintas suku bangsa, lintas agama. Ada Krisyanto Oni misalnya yang non Muslim dari Nusa Tenggara Timur setahu saya ya. Ada teman santri-santri saya yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan. Ini semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan?
Nah, di sini Habib Rizik Syihab ngasih penjelasan tentang guru tua atau yang sering disebut Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana beliau menceritakan perjuangan tentang guru tua dari perjuangan agama Islam yang ada di Indonesia. Mari kita dengarkan. Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Biasanya disingkat SIS, SIS. Seorang tokoh besar yang luar biasa di Sulawesi. Beliau pendiri Al-Khairat, satu perguruan Islam yang memiliki cabang lebih dari 1.500 cabang. Sekolah pesantren pendidikan se-Indonesia Timur. Dari tengah sampai ke timur. Dari Sulawesi sampai ke Papua sana ya ikhwan. Nah, jadi kalau tanya guru tua, itu hampir semua orang Sulawesi sampai Papua sana, yang di kampung-kampung, yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang muslim maupun non-muslim, semua kenal siapa guru tua. Beliau adalah penyebar Islam di Sulawesi maupun di Papua, di Indonesia Timur, sekaligus sebagai pendidik yang luar biasa. Dulu beliau dari kota Palu, kalau mau dakwah ke Poso, itu naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Karena jalan saat itu belum ada, masih bebatuan. Berhari-hari masuk ke satu kampung, ajarkan Islam. Saudara, 1, 2, 3 hari berangkat lagi ke kota lain, satu persatu kota. Dari kota Parigi masuk ke Poso sampai Ampana, bahkan sampai Morowali. Saudara, sebelum ada pejabat-pejabat negara yang kakinya sampai ke sana, sampai ke pulau-pulau terpencil, Pulau Banggai dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini, saudara, di Sulawesi Tengah ada orang-orang di pegunungan yang tidak beragama. Dia nggak tahu agamanya apa. Tapi kalau ada orang masuk ke sana tanya, ibu bapak agamanya apa? Kami nggak tahu agama kami apa. Agama kami agama guru tua. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, ada bagian-bagian dakwah yang belum selesai, belum tuntas, saudara. Baru diperkenalkan Islam, belum sempat diajarkan sholat dan lain sebagainya. Mereka taunya agama kami agama guru tua. Jadi jangan kaget kalau foto-foto guru tua itu di sepanjang Sulawesi Tengah, saudara, hampir tiap rumah. Bahkan sampai yang non-muslim pun nggak segan-segan untuk pasang fotonya, saudara. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya ya ikhwan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi ya ikhwan. Sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah.
Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Begitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddad. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara, yang ketiga yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara, ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah, keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Nah, di sini Habib Rizik Syihab mengasih komando kepada para habaib, muhibin, dan lain-lain untuk lawan monyet-monyet yang menghina guru tua dengan sebutan monyet. Siap perang melawan monyet-monyet. Mari kita dengar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Selanjutnya Gus Abbas menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tentang masalah perang. Nah, di sini kata Gus Abbas, ketika perang ya itu cuman Pahlawi saja. Mari kita dengarkan. Masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak. Jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak, PKI komunis berteriak.
merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya Gus Fuad Plerit meminta maaf kepada pihak-pihak yang terkait jika dianggap menghina. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.